dari kelompok 2, saya Nani Agustin, NIM 1721890 dan teman saya Rizkia Saputri, NIM 1721883. Di sini kami akan membahas sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berdaya guna dan dibutuhkan organisme, baik yang hidup secara soliter maupun kelompok. Nah, macam-macam sumber daya alam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Yang kedua, berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat terbarukan, yang kedua sumber daya alam yang tidak terbarukan, dan yang ketiga sumber daya alam yang tidak terbatas atau tidak habis. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan potensinya, dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam materi dan sumber daya alam ruang. Kemudian yang keempat terakhir berdasarkan tujuannya, dibagi lagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam bahan industri, sumber daya alam bahan pangan, dan sumber daya alam bahan sandang. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yang pertama yaitu sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, sumber daya ini berasal dari makhluk hidup, contohnya itu flora, fauna, dan manusia. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam fisik yang berupa benda-benda mati. Contohnya itu seperti air, kincir angin, tanah, tambang, mineral, timah, besi, dan yang lain-lain. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan, yaitu sumber daya alam yang dapat melakukan reproduksi atau perkembangbiakan, dan juga sumber daya yang mengalami daya regenerasi atau pulih sendiri. Contohnya mikroba, air, tanah, flora, dan fauna. Kemudian yang kedua, sumber daya terbarukan, yaitu sumber daya ini tidak mengalami perbaharuan. Contohnya minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang tidak habis, yaitu sumber daya yang selalu ada dan keberadaannya relatif konstan. Meskipun sumber daya tersebut kita eksploitasi secara besar-besaran, contohnya seperti udara, matahari. Yang ketiga, berdasarkan potensinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya yang dimanfaatkan dalam bentuk energinya. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan sinar matahari. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang merupakan ruang atau tempat hidup. Contohnya area tanah. Yang keempat, berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam bahan industri merupakan sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat dan belerang. Kemudian yang kedua, sumber daya alam bahan pangan merupakan sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan, baik langsung maupun melalui pengolahan terlebih dahulu. Contohnya padi, jagung, dan kedelai. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam bahan sandang merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya sutra dan kapas. Sumber daya alam merupakan amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi anugerah bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia yang tak dapat dinilai harganya. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan tepat guna, sehingga keberlanjutan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang,
kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber daya buatan. Sumber daya buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan daya dukungnya yang dalam pemanfaatan dan pengelolaannya dapat menunjang tingkat perkembangan wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Bentuk sumber daya buatan ini dapat dilihat pada kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan maupun kawasan cagar alam. Nah, fungsi dari kawasan-kawasan tersebut dapat sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup, permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan manusia dan kesinambungan pembangunan. Nah, contoh dari bentuk sumber daya buatan ini bisa berupa sawah, perkebunan, waduk, tegalan, dan hutan buatan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan berencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sebelum kita membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam, apa sih itu pengelolaan? Pengelolaan merupakan upaya yang tersusun secara sistematis dan terpadu yang dilakukan dan bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta dapat mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam di bidang pertanian, yaitu usaha untuk memperoleh hasil pertanian yang berlimpah dengan sebuah revolusi hijau. Langkah ini dapat ditempuh industri pertanian, yaitu adanya perubahan dari petani kecil dengan lahan sempit menjadi petani industri dengan lahan luas. Yang kedua, penggunaan pupuk alami atau pupuk organik, yaitu suatu pilihan yang sangat tepat karena dapat menjaga kelestarian tanah. Kandungan mineral dan zat-zat di dalam pupuk organik sangat cocok untuk menjaga kelestarian tanah. 3. Penggunaan pestisida seperlunya. Penggunaan pestisida dalam industri pertanian merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mencegah serangan hama yang dapat merusak tanaman. Namun, penggunaan pestisida yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pengelolaan tanah datar, lahan miring, dan perbukitan. Upaya pelestarian tanah dapat kita lakukan dengan menggalakkan kegiatan reboisasi terhadap tanah yang sudah gundul untuk daerah perbukitan atau pegunungan. Perlu dibangun terasering atau sengketan untuk menghambat laju air hujan sehingga dapat mencegah tanah longsor. Yang kelima, pengelolaan udara. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk membuat udara tetap layak hidup adalah yang pertama, bisa menggalakkan penanaman pohon dan tanaman hias di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mengupayakan pengurangan emisi atau gas pembakaran. Dan yang ketiga, mengurangi dan menghindari pembakaran gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Kemudian yang kelima ada pengelolaan hutan. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan yang pertama bisa dengan reboisasi, yang kedua melakukan pembabatan hutan, yang ketiga menerapkan sistem tebang pilih, yang keempat menerapkan sistem tebang tindih, kemudian menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar pengelolaan hutan. Yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam. Ada 6 bidang. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian ini bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, palawija, padi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bidang perkebunan. Bisa digunakan untuk menanam kopi,
teh, coklat, kelapa sawit, cengkeh. Kemudian yang ketiga yaitu bidang peternakan. Nah, peternakan yang sering dilakukan di Indonesia yaitu peternakan ayam, sapi, bebek, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat yaitu bidang perikanan. Nah, bidang perikanan merupakan sumber daya yang luas karena terdapat di laut maupun di air tawar. Kemudian yang kelima yaitu bidang pertambangan. Minyak bumi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar minyak, listrik, dan kendaraan. Yang keenam yaitu bidang kehutanan. Nah, hutan dimanfaatkan penduduk itu untuk berbagai keperluan. Contohnya itu seperti untuk sumber pangan, penghasil kayu bangunan, dan masih banyak lagi. Nah, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dapat dilakukan dengan cara konservasi. Berikut daftar referensi yang kami ambil. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.